Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Kita melihat tentang Wahyu pasal 1, saudara ya. Saudara, kita tahu Wahyu pasal 1 ini seperti kebanyakan kalau orang menulis buku, maka ini adalah merupakan kata pengantar, saudara. Jadi di situ diterangkan tentang buku apa, ini buku Wahyu, tentang penyingkapan, lalu siapa narasumbernya adalah Yesus Kristus. Demikian juga ada penampilannya dia secara khusus, saudara ya, untuk jemaatnya, juga penampilan Tritunggal Allah dengan pernyataan yang dahsyat. Lalu siapa penulisnya adalah Yohanes, murid yang dikasih Tuhan, yang saudara dalam persekutuan, dalam penderitaan, dibuang di Pulau Patmos, saksi yang hidup. Dia menulis karena dia mendapatkan penglihatan atau dibawa oleh roh, sehingga dia tulis semua nubuatan ini, saudara. Lalu tujuan penulisan dari nubuatan ini adalah supaya menyiapkan diri karena apa yang harus segera terjadi. Kemudian juga barang siapa yang membaca, mendengar, dan menurutinya berbahagia karena waktunya sudah dekat dan dia akan datang di awan-awan. Jadi ini penekanannya adalah kedatangan Tuhan. Setiap mata memandang, bahkan yang menikam dia akan meratapinya, menyesal tapi sudah terlambat. Lalu ditujukan kepada siapa? Kepada malaikat jemaat 7 yang disebut 7 bintang, saudara ya. Kepada hamba-hambanya, kepada jemaat yang disebut 7 kaki Dian, yang ditebus, dijadikan imam dalam kerajaannya oleh kuasa darah Kristus. Nah, tetapi saudara, di dalam Wahyu pasal 1 ini ada satu hal yang sangat luar biasa. Karena itu diulang-ulang oleh Tuhan. Ayat Wahyu pasal 1 ayat 4, ayat 8 diulang lagi, dan ayat 17 dan 18 ada hal-hal yang diulang-ulang di dalam Wahyu pasal 1, saudara ya. Berarti ada maksud dari Tuhan. Berarti ada penekanan yang penting dari Tuhan. Kita baca. Dari Yohanes, Wahyu 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari dia, ini penampilan dia, penampilan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Lalu diulangi lagi, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, dimulai dengan Alfa dan Omega. Ini soal waktu juga, soal awal dan akhir firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, saudara ya. Lalu diulangi lagi Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, nah saudara perhatikan ya, seperti orang mati, ada kata mati di situ yang merupakan akhir dari manusia dalam mati. Tetapi perhatikan baik-baik. Lalu ia berkata, jangan takut, sebab kematian itu menimbulkan ketakutan, saudara. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa? Aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa Omega. Kemudian, dan yang hidup. Aku memang telah mati, kata Tuhan. Aku telah mati untuk menebus dosa manusia, apalagi kita, orang ketebusannya. Luar biasa, saudara. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan ini perhatikan, untuk memberi penghiburan kepada kita, untuk memberi kekuatan kepada kita. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku adalah Alfa dan Omega, kata Tuhan. Ini Bapa kita loh, saudara. Jadi kita harus memahami tentang Bapa kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Itu sebabnya jangan takut. Kemudian dia pemegang kunci kerajaan maut. Sekarang maut itu dipegang sama dia untuk kita, saudara ya. Haleluya. Nah, saudara dengar baik. Ungkapan ini, aku memegang kunci kerajaan maut, supaya kita jangan takut. Memang saudara, manusia itu diawali dengan ada awalnya lahir, lalu ada akhirnya mati. Dan setiap manusia, siapapun manusia, jelaslah takut akan pada kematian, saudara. Tapi Tuhan bilang, aku pemegang kunci kerajaan maut. Ini luar biasa, saudara ya. Jadi nggak usah takut dengan kematian. Kalau memang Tuhan bilang, Anda harus hidup, tetap hidup kita. Saya seorang yang pernah mengalami di ambang kematian. Sekitar usia 15 tahun, waktu saya 15 tahun, sudah mau masuk SMA. Saya kena radang otak. Dan nyawa saya sudah di sini, saudara ya. Saya kerasa dari kaki sudah dingin itu udah naik. Saya pikir saya mau mati, saudara. Dan saya sudah minta maaf kepada keluarga.
Karena radang otak, saudara dengar baik, radang otak akan menimbulkan kematian memang. Dan saudara, seluruh tubuh saya ini ketarik semua. Karena nyawa mau dicabut begitu, ketarik. Sampai mulut saya menyong, saudara ya. Di tengah-tengah saya hampir mengalami kematian itu, saya kok merasa nggak damai sejahtera. Saya pikir ini kematian dari Tuhan. Tapi nggak taunya ada malaikat maut yang mau mencabut nyawa saya. Segera saya berseru kepada Tuhan, tolong saya Tuhan. Mulut saya lagi menyong. Lalu saya bilang, tolong panggil pendeta. Nah saudara ya, pikir saya nih masih kanak-kanak, masih polos saudara ya. Saya kalau pendeta ada dia, saya didoakan sama pendeta, jadi saya mati di hadapan pendeta masuk surga begitu. Tapi di tengah-tengah keluarga saya lagi memanggil hamba Tuhan saudara, maka saya kemudian nyawa itu kembali lagi menjadi normal. Dan maut sudah mundur. Karena Tuhan bilang, aku mau kamu hidup. Dan saya hidup sampai sekarang. Dan yang luar biasanya lagi, seluruh badan yang sudah ketarik saudara, karena radang otak saudara ya, kembali normal. Sampai sekarang. Dan itu keajaiban dari Tuhan. Ya, karena dia pemegang kerajaan maut sekarang buat kita. Nggak usah takut. Di tengah-tengah virus corona yang kadang-kadang kita melihat ada ambang kematian, ada malaikat maut. Tapi percayalah bahwa Tuhan membutuhkan saudara. Dan itu sebabnya saudara harus hidup. Paulus pernah mengalami keadaan ini saudara ya. Dalam Filipi 1 ayat 23-25 saya baca. Aku didesak dari dua pihak kata Paulus. Namanya desakan saudara ya. Nah apa sih desakan apa ini? Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu artinya Paulus mati. Itu memang jauh lebih baik kata Paulus. Ini didesak nih dua pihak saudara ya. Yang satu, aku akan pergi bersama dengan Kristus, itu artinya mati, pulang ke rumah Bapa. Memang itu jauh lebih baik buat Paulus karena dia mendapatkan sesuatu yang bahagia. Tetapi dengar baik, ada desakan yang lain, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus itu sedang menuju ke ambang kematian karena didesak. Saudara, pihak pertama adalah pihak pulang ke rumah Bapa. Tapi pihak yang lain desakannya adalah aku lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Nah ayat 25. Dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Akhirnya Paulus hidup. Itu di tengah-tengah ambang kematian beberapa kali Paulus dianggap seperti orang sudah mati saudara. Nah itu terjadi desakan dua pihak saudara ya. Apalagi kita yang masih hidup, kita masih sehat, jangan takut dengan kehidupan ini saudara. Nah, saudara perhatikan, dia adalah awal dan akhir. Dia adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, saudara dengar baik, setiap kehidupan kita dari awal lahir, kemudian akhirnya yang kematian. Tapi dalam awal dan akhir ini, atau dari awal lahir dan kematian, kita punya kurun waktu. Dan kurun waktu yang kita lewati ini, pada saat kita berada katakanlah pada saya berusia 1 tahun, maka saya punya waktu lalu saya, waktu jadi masih bayi. 1 tahun saya ini saya punya masa depan. Sedangkan saya orientasi jadi 1 tahun. Lalu pada saat saya berusia 20 tahun, maka 1 tahun saya menjadi masa lalu. 3 tahun, usia ketiga tahun saya menjadi masa depan. Terus bergulir begitu. Nah Tuhan berkata, dalam setiap masa-masa ini saudara, nanti kita hadapi masalah, kita hadapi penyakit, kita hadapi persoalan. Banyak hal yang kita hadapi. Tapi Tuhan bilang, aku adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Bayangkan loh, kemahakuasaan Tuhan dalam dimensi waktu tidak dipengaruhi oleh waktu. Tuhan itu bisa hadir dalam 3 waktu sekaligus. Jadi nggak usah khawatir dengan masa depan kita, tidak usah khawatir kita harus bereskan dengan masa lalu kita. Makanya Alkitab menyebut begitu jelas sekali, saudara ya. Saudara perhatikan, untuk masa lalu kita, apa sih yang kita akan takutkan? Dosa. Dosa itu akan terus membawa kita, saudara, pada kehidupan yang semakin lama semakin terpuruk. Karena tuntutan dosa, dakwaan dosa, tuduhan dosa. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Dosa itu adalah masa lalu kita. Nggak ada dosa itu akan dibuat sama kita, akan datang, nggak ada. Kalau disebut dosa itu berarti masa lalu. Jadi urusan dengan masa lalu itu pasti urusan dengan dosa, saudara ya. Tapi Tuhan bilang, ayo kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan buat putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, aku akan menjadi putih seperti bulu domba. Makanya dosa yang diampuni itu adalah dosa yang diakui. Ungkapan mari berperkara, ayo akui. Datang ke hakim yang adil. Dia adil kalau kita mengakui dosa kita, dia akan menyucikan segala dosa kita. Jangan disembunyikan, saudara. Tapi kita akui dan kita bereskan. Sehingga tuntutan dosa itu tidak lagi menuntut kita. Kita mengakui. Nah, saudara, lalu kemudian ke masa depan kita bagaimana? Tuhan berkata, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Akan itu artinya masa depan kita, saudara. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Itu sebabnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang terpenting. Maka semua yang kita butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu saudara butuh makan, minum, dan pakai seperti saya juga. Tapi gak usah khawatir untuk masa depan kita. Aku, kata Tuhan, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku pemegang waktu, kata Tuhan. Ini luar biasa sekali, saudara ya. Menjadi kekuatan buat kita. Saudara, manusia itu orientasinya pada hari ini. Manusia tidak bisa kembali ke masa lalu untuk membereskan kesalahan-kesalahannya. Manusia juga tidak bisa mendatangi masa depannya untuk nilik, nih ada apa ya di masa depan saya ya, supaya saya persiapkan ya. Enggak bisa. Semua manusia dengan hebatnya dia, dengan kemampuan akal budinya kah, dengan kekuatan kekayaannya kah, tetap orientasinya pada hari ini. Dia nggak bisa memperbaiki masa lalu, dia nggak bisa mendatangi masa depan. Dia hanya berkata hari ini. Nah, hari ini, jam sekian ini bisa menjadi masa lalu. Tetapi manusia itu dipengaruhi, hari ini dipengaruhi oleh masa lalu. Kalau ada kegagalan, itu sering mempengaruhi hidupnya. Sehingga apa yang dialami untuk hari ini, itu menjadi keadaan karena terpengaruh, saudara, menjadi kehidupannya nggak semangat karena masa lalunya mungkin pernah gagal. Dan masa sekarang ini yang akan kemudian menjadi masa lalu, bisa menjadi masa lalu, saudara, mempengaruhi masa depan kita. Makanya ada banyak orang yang akhirnya nggak punya pengharapan. Kenapa? Karena dipengaruhi masa lalu. Dan yang sekarang ini akhirnya dipengaruhi oleh masa lalu, sehingga yang sekarang ini menjadi masa lalu yang mempengaruhi masa depan. Mari kita kubur semua masa lalu dengan cara bereskan kepada Tuhan dan kubur semua. Hari ini dan masa depan percayakan kepada Tuhan. Jangan khawatir apa yang kita khawatirkan. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Saudara ya, ini luar biasa, saudara. Saya ulang kembali bahwa manusia itu sekuat, sehebat, sepinter apapun, sekaya apapun, gak bisa membeli masa lalu atau masa depan. Gak bisa. Itu yang manusia yang kuat, yang hebat. Sedangkan iblis aja, ini dia, saudara. Iblis aja itu gak bisa seperti Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menyingkapkan bagaimana kerja iblis soal waktu nih. Ya, Wahyu ini jelas menyingkapkan tentang keberadaan iblis. Saya akan baca, inilah keberadaan iblis, saudara ya. Iblis itu hanya hadir di dua masa saja. Wahyu 17 ayat 8. Wahyu 17 ayat 8 dengar, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada. Telah ada. Namun tidak ada. Ia akan muncul. Itu masa depan.
Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada. Namun tidak ada. Namun sekarang ini tidak ada. Dan akan muncul lagi. Nah, Alkitab menyebutkan kehadiran iblis itu cuma 2 masa. Telah ada dan muncul. Dia tidak menguasai yang ada hari ini. Ini kebenaran firman. Jadi artinya begini, saudara. Masa hidupmu yang sekarang adalah bagianmu dengan Tuhan. Semua kegagalan di masa lalu oleh karena mungkin dipengaruhi oleh iblis, oleh karena ditipu oleh iblis, maka saudara dengan baik tidak mempengaruhi hidupmu. Kalau engkau punya prinsip bahwa hidupku ini hanya dipengaruhi aku dengan Tuhan hari ini. Makanya ayat jelas menyebutkan begini. Perhatikan baik-baik dari Ibrani. Ini perhatikan sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali Tuhan ungkapkan tentang kehidupan kita, saudara ya. Dari Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi iblis tidak bisa hadir di hari ini. Artinya apa? Artinya apa? Hari ini tuh bagiannya kita dengan Tuhan saja. Ini bagi orang Kristen dan yang percaya kepada Bapa yang mengasihi kita. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hari ini janganlah keraskan hatimu. Jadi saudara, jangan dipengaruhi oleh iblis. Hidupmu bukan dipengaruhi oleh kegagalanmu di masa lalu. Makanya akui, Tuhan sudah memberikan fasilitas. Ayo, akui. Bahkan segala trauma kita, mari bereskan. Tuhan hadir di setiap masa kok. Jadi jangan khawatir, saudara. Di masa lalu kita dengan keadaan apapun yang kita alami, dia hadir, dia tahu, dia ada di situ, dia melihat semua itu, dia memperhatikan semua itu, dia mau membela kita. Cuma kita cuekin dia. Tetapi oke, tidak mengapa. Itu sebabnya sekarang ini, mari masa lalu kita akui. Masa depan kita jangan khawatir. Hari ini bagian kita dan Tuhan saja. Iblis tidak bisa mempengaruhi hari ini. Hari ini, kalau engkau mendengar suara Tuhan, seperti mendengar khotbah lewat video ini, jangan keraskan hatimu. Lihatlah Tuhan akan bekerja dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati.